Manila, ibu kota Filipina, adalah kota dengan sejuta wajah. Terletak di jantung Pulau Luzon, kota ini merupakan titik temu antara sejarah kolonial dan denyut modernitas Asia Tenggara. Dengan segala kompleksitasnya, Manila menyajikan kisah kehidupan yang berlapis, dari hiruk-pikuk jalanan hingga dentuman musik yang menggema di malam hari, dari gedung pencakar langit hingga gang-gang sempit yang dipenuhi kehidupan. Hidup di Manila adalah tentang beradaptasi dengan dinamika yang cepat. Kota ini tak pernah berhenti bergerak. Warga lokal, atau yang dikenal sebagai Manilenos, adalah cerminan dari keberanian dan ketangguhan. Mereka hidup berdampingan dalam suasana yang penuh tantangan, kemacetan parah, polusi udara, dan ketimpangan sosial yang mencolok. Namun, di balik semua itu, ada semangat solidaritas yang kuat. Di pagi hari, kota ini dipenuhi oleh orang-orang yang berangkat kerja menggunakan Jenny, kendaraan umum ikonik penuh warna yang menjadi simbol transportasi rakyat. Pasar-pasar tradisional menggeliat dengan aktivitas, menawarkan berbagai hasil bumi, makanan lokal, hingga barang bekas. Namun, tak jauh dari sana, berdiri pusat perbelanjaan mewah seperti Greenbelt dan SM Mall of Asia, tempat para elit kota memanjakan diri dengan gaya hidup modern. Manila menawarkan dua sisi gaya hidup yang sangat kontras. Di satu sisi, masih kental dengan nuansa budaya Katolik dan nilai-nilai konservatif yang diwariskan dari penjajahan Spanyol selama lebih dari 3 abad. Gereja-gereja tua seperti San Agustin dan Manila Cathedral menjadi saksi bisu dari akar religius masyarakatnya. Namun, generasi muda Manila kini hidup dalam dunia yang lebih global dan modern. Mereka melek teknologi, aktif di media sosial, dan terbuka terhadap budaya barat. Gaya hidup urban ini tercermin dalam tren fashion yang berani, komunitas seni independen yang berkembang pesat, hingga kafe-kafe estetik yang menjamur di sudut-sudut kota seperti di Poblacion atau Makati. Mereka menciptakan ruang-ruang alternatif untuk berkarya dan berekspresi, dari pertunjukan musik indie hingga pameran seni kontemporer. Semangat DIY, do it yourself, dan kultur startup pun tumbuh, menjadikan Manila sebagai kota dengan denyut kreatif yang tak bisa diabaikan. Ketika matahari terbenam, Manila berubah rupa. Kota ini seolah melepas atribut konservatifnya dan menampakkan sisi liarnya. Dunia malam Manila dikenal bebas, bahkan liar, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di kawasan Asia Tenggara. Poblacion di Makati, Bonifacio Global City, BGC, dan Malate di Manila adalah pusat-pusat kehidupan malam yang tak pernah sepi. Bar, klub malam, karaoke, hingga lounge mewah menawarkan hiburan yang tak mengenal waktu. Musik EDM berdentum di klub-klub besar seperti XYLO atau Revel, sementara live band dan DJ lokal menghidupkan suasana di bar-bar yang lebih santai. Minuman beralkohol mudah ditemukan, dan pesta ngencrut bisa berlangsung hingga pagi hari. Namun, dunia malam Manila tak hanya tentang hiburan, ia juga menyimpan sisi kelam, bisnis jual beli jajanan apem terselubung, narkoba, dan perdagangan manusia masih menjadi yang sulit diberantas, meskipun pemerintah terus berupaya menertibkannya. Tapi bagi sebagian orang, dunia malam ini adalah ruang kebebasan, pelarian dari tekanan hidup, dan tempat untuk menjadi diri sendiri. Manila tidak pernah rapi, ia semrawut, berisik, dan kadang melelahkan. Tapi justru dari kekacauan itu, muncul energi yang sulit dijelaskan. Kota ini memancarkan daya tarik bagi siapa saja yang ingin merasakan kehidupan yang nyata, penuh warna, penuh tantangan, dan penuh kejutan. Dari pagi yang penuh aktivitas hingga malam yang bebas dan menggoda, Manila adalah kota yang menantang batas kenyamanan, tapi juga memeluk siapa saja yang mau mengenalnya lebih dekat. Ia bukan kota untuk semua orang, tapi bagi yang jatuh cinta padanya, Manila akan selalu punya tempat di hati. Di balik gedung-gedung tinggi dan lampu neon yang gemerlap, Manila menyimpan realitas pahit yang tak bisa diabaikan, kemiskinan ekstrim. Ratusan ribu orang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan banyak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka tinggal di rumah-rumah kardus, gubuk-gubuk darurat di kolong jembatan, sepanjang rel kereta api, atau bahkan di kuburan umum yang mereka sulap menjadi tempat tinggal. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin di Manila terlihat sangat mencolok. Hanya beberapa kilometer dari kawasan elit seperti Makati atau BGC, terbentang wilayah-wilayah kumuh seperti Tondo, Baseco, dan Payatas, tempat di mana setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, tidak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Sebagian menjadi pemulung, mencari barang-barang bekas yang bisa dijual kembali dengan harga tak seberapa. Di area seperti Payatas yang dulu dikenal sebagai tempat pembuangan sampah terbesar, ribuan keluarga hidup dari limbah. Mereka menyortir sampah, mencari plastik, logam, dan kertas yang bisa ditimbang dan dijual. Anak-anak di daerah kumuh seringkali putus sekolah. Bukan karena mereka tak ingin belajar, tetapi karena mereka harus membantu keluarga mencari nafkah. Tak jarang, mereka terlihat menjajakan makanan ringan di jalan, membersihkan kaca mobil di perempatan, atau mengamen di dalam jeni dan bus. Kesehatan pun menjadi kemewahan. Akses ke fasilitas medis sangat terbatas, dan jika pun ada, biaya menjadi penghalang utama. Banyak anak tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi, dan penyakit umum seperti demam berdarah, TBC, atau infeksi kulit menjadi ancaman yang nyata karena lingkungan yang padat dan sanitasi yang buruk. Namun, meskipun hidup dalam kondisi yang sangat sulit, semangat bertahan masyarakat miskin di Manila luar biasa. Mereka saling membantu, ikatan sosial dalam komunitas sangat kuat. Mereka berbagi makanan, ruang tidur, bahkan mimpi. Di tengah keterbatasan, selalu ada usaha untuk hidup layak, walau hanya dengan membuka warung kecil dari rumah papan, menjahit baju, atau menjual gorengan di pinggir jalan. Banyak LSM dan organisasi keagamaan juga turun tangan untuk membantu. Mereka menyediakan makanan gratis, layanan pendidikan dasar, pelatihan kerja, hingga klinik kesehatan. Namun, bantuan ini seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan real masyarakat. Pemerintah Filipina telah mencoba berbagai program, seperti Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4 Peta Detik yang mirip dengan program bantuan sosial bersyarat. Tapi kendala birokrasi, korupsi, dan jumlah penduduk miskin yang sangat besar membuat dampaknya terasa masih jauh dari cukup. Kisah mereka adalah kisah tentang bertahan, tentang harapan yang tak pernah padam meski didera kenyataan pahit. Mereka tidak meminta dikasihani, mereka hanya ingin kesempatan untuk hidup layak, untuk bisa mengakses pendidikan, dan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Kemiskinan di Manila bukan sekadar statistik, ia adalah wajah manusia yang nyata. Ia hadir dalam mata seorang ibu yang menjual nasi bungkus demi bisa membeli susu untuk bayinya, dalam tangan seorang pemulung yang kotor tapi tak berhenti menggenggam harapan, dan dalam tawa anak-anak yang bermain di lorong sempit meski perut mereka belum terisi. Itulah Manila yang sebenarnya, kota yang memikat, namun juga menggoreskan luka. Kota yang glamor, tapi juga getir. Dan di dalam setiap denyutnya, ada cerita tentang perjuangan manusia, yang bertahan bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tak punya pilihan selain terus berjalan. Di balik megahnya Manila, terdapat dunia yang nyaris tak terlihat oleh mata wisatawan dan kaum elit. Permukiman kumuh, atau yang oleh warga setempat disebut informal settlements, adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap kota. Ada ribuan pemukiman kumuh yang tersebar di berbagai sudut Manila, dihuni oleh jutaan orang yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Permukiman ini tumbuh di lahan-lahan kosong, di pinggiran sungai yang tercemar, di bawah jembatan layang, atau bahkan di dalam kompleks pemakaman. Rumah-rumah berdiri saling berhimpitan, dibangun dari bahan seadanya seperti seng bekas, kayu lapuk, kardus, dan terpal plastik. Tak ada tata ruang, tak ada saluran air bersih, apalagi fasilitas sanitasi yang layak. Kehidupan di permukiman kumuh bukan hanya sulit, tetapi juga sangat tidak sehat. Sampah berserakan di mana-mana, menumpuk di sudut-sudut gang dan mengalir bersama air hujan ke selokan yang sudah tersumbat. Bau busuk adalah bagian dari udara sehari-hari. Tikus, kecoa, dan lalat menjadi penghuni tetap yang tak bisa diusir. Sanitasi nyaris tidak ada, banyak keluarga tidak memiliki toilet sendiri. Mereka menggunakan toilet umum seadanya yang kotor dan jarang dibersihkan, itu pun jika ada. Banyak pula yang terpaksa buang air langsung ke sungai atau selokan. Hal ini menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti diare, kolera, dan infeksi kulit yang kerap menyerang anak-anak. Air bersih menjadi barang langka. Banyak warga mengandalkan air dari sumur bor tak terstandar, atau membeli air galon dari vendor keliling dengan harga lebih mahal daripada tarif air bersih yang didapat orang-orang di perumahan. Ironis, mereka yang paling miskin justru harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan dasar. Tinggal di permukiman kumuh berarti hidup dengan risiko setiap hari. Selain ancaman penyakit, kebakaran adalah momok menakutkan. Karena rumah-rumah berdempetan dan dibuat dari bahan mudah terbakar,
satu percikan api saja bisa menghanguskan seluruh blok dalam hitungan menit. Banjir juga menjadi bencana tahunan. Di musim hujan, banyak permukiman yang terendam air kotor karena buruknya drainase dan meluapnya sungai-sungai yang dipenuhi sampah. Ketika itu terjadi, tidak hanya barang-barang yang hanyut, tetapi juga harapan-harapan kecil yang susah payah dibangun. Dan di atas semua itu, mereka hidup tanpa jaminan. Karena sebagian besar menempati lahan secara ilegal, mereka bisa digusur kapan saja oleh pemerintah atau pemilik tanah. Konflik lahan dan penggusuran paksa adalah cerita lama yang terus berulang. Namun, bahkan di tengah kondisi yang sangat jorok dan sulit, kehidupan tetap berjalan. Anak-anak tetap bermain di gang sempit, berlari di antara genangan air dan tumpukan sampah, tertawa seolah tak ada yang salah dengan dunia. Ibu-ibu tetap memasak dengan kompor kayu, berjualan makanan kecil, menjahit baju, atau sekadar duduk di depan rumah, berbincang dengan tetangga. Warga di permukiman kumuh membangun komunitas yang erat. Mereka saling menjaga, saling bantu, dan menciptakan sistem bertahan sendiri. Meski jauh dari layak, mereka memiliki rasa kebersamaan yang kuat, sesuatu yang kadang hilang di pemukiman elit yang lebih bersih dan teratur. Permukiman kumuh di Manila adalah potret ironi, bagaimana sebuah kota metropolitan bisa menyisakan begitu banyak warganya dalam kondisi yang tidak manusiawi. Di satu sisi, gedung pencakar langit berdiri angkuh. Di sisi lain, hanya beberapa langkah jauhnya, keluarga-keluarga hidup dalam gubuk reot dengan atap bocor. Masalah permukiman kumuh di Manila bukan hanya soal ketidakteraturan, tapi cerminan ketimpangan sosial yang akut. Dan selama akar kemiskinan tidak ditangani, selama kota dibangun hanya untuk yang mampu membayar mahal, maka permukiman-permukiman ini akan terus muncul, karena kota ini menolak memberikan ruang bagi yang tak punya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.